Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Smita dari kelas 12 akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang zat dan perubahannya. Teman-teman, coba kamu lihat benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, menurut kalian, benda-benda seperti meja, kursi, handphone, kasur, atau benda lain yang kamu lihat itu merupakan zat atau materi sih? Apa itu zat? Zat sendiri adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat terbagi menjadi beberapa macam wujud dan bisa berubah bentuk. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja macam-macam sifat dan perubahan bentuk zat secara fisika dan kimia. Wujud suatu zat merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh zat tersebut. Nah, tidak hanya wujud, masih ada sifat-sifat lain yang dimiliki oleh suatu zat. Perubahan bentuk zat juga tidak hanya dari cair menjadi padat saja, tapi juga ada perubahan bentuk yang lain, baik sifat dan perubahan bentuk zat. Pada dasarnya, sifat suatu zat dibedakan menjadi dua, yaitu secara fisika dan kimia. Yang pertama adalah sifat fisika zat. Sifat fisika suatu zat adalah zat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Di antaranya, 1. Wujud zat. Wujud suatu zat terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, wujud zat juga dapat berubah ke wujud lain. Yang kedua adalah warna. Warna merupakan salah satu sifat fisika yang dapat kamu amati secara langsung nih. Setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda. Bahkan, warna juga bisa menjadi faktor yang digunakan untuk membedakan antara zat satu dengan zat yang lainnya. Yang ketiga adalah kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut. Yang keempat adalah daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Yang kelima adalah kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda juga digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Sifat kimia zat. Sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut, antara lain 1. Mudah terbakar. Benda-benda seperti kertas, kayu, bensin, gas LPG, minyak tanah, dan masih banyak lagi akan mudah terbakar karena adanya interaksi langsung dengan api. Bahan-bahan yang mudah terbakar merupakan bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Bahkan jika reaksi kebakaran yang ditimbulkan amat cepat, hal ini dapat menyebabkan keledakan. Yang kedua, berkarat. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan seng akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Pernah nggak kalian membaca peringatan simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari pada kemasan botol parfum? Nah, kira-kira apa alasannya ya teman-teman? Ternyata parfum yang sering kamu pakai itu mengandung bahan kimia yang mudah terbakar loh. Jadi harus disimpan pada suhu ruangan yang rendah. Jika terlalu banyak terkena sinar matahari, hati-hati, botol parfum bisa meledak. Yang keempat, beracun. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Apa kamu masih bingung apa bedanya sifat fisika dengan kimia? Oke, intinya sih sifat fisika dapat dilihat dari penemukan atau keadaan fisiknya ya. Sedangkan sifat kimia dilihat dari perubahan kimia yang dialami oleh zat itu. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke bahasan selanjutnya yuk. Perubahan bentuk zat. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika antara lain adalah 1. Membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Yang kedua, yakni mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya,
Air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis berubah menjadi gas. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, pada tutup panci panas biasanya ada air yang menetes. Yang kelima, menyublim. Merupakan salah satu bentuk perubahan wujud suatu benda padat menjadi gas tanpa melalui proses cair. Dalam proses menyublim ini membutuhkan energi kalor atau panas. Yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, serta menghasilkan zat baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Contoh perubahan kimia tersebut tidak hanya mengubah bentuk dan ukuran zat, tapi juga menghasilkan zat baru. Meskipun begitu, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi akan tetap sama dengan massa zat yang sesudah reaksi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa saja macam-macam sifat serta perubahan zat baik secara fisika maupun kimia. Ternyata banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.